Halo, pada video ini saya akan menjelaskan konsep resolusi optik atau daya urai, khususnya pada celah melingkar. Nah, langsung saja kita pada konsep intinya ya. Ini di sini ceritanya ada celah, kemudian di belakang celah seperti biasa ada layar. Oke, S1 dan S2 di sini maksudnya sumber cahaya. Tapi andaikan S1 dan S2 ini belum ada, terus saya punya sumber cahaya di sini, dan di sini celahnya celah yang sempit, maka cahaya dari sumber di sini akan terdifraksi, akan mengalami difraksi dari celah ini dan akan terbentuk pola gelap dan terang di layar di sini. Sekarang, bagaimana kalau sumbernya ada dua, S1 dan S2? Kalau sumber yang di atas ini S1, otomatis pola difraksinya terbentuk di bawah sebelah sini dong. Dan sumber dari S2, pola difraksinya akan terbentuk agak sebelah atas di sini. Kalau jarak antara S1 dan S2 ini relatif jauh, maka pola difraksi di sini terbedakan. Maksudnya terbedakan jelas kita bisa tahu yang dari yang S2 ini yang mana, yang dari S1 ini yang mana. Di sini tuh di bawah, oh iya ini pola difraksi dari eh, S1. Di atas ini, oh iya ini pola difraksi dari S2. Jelas kita bisa membedakannya kalau jarak S1 dan S2 ini relatif berjauhan. Tidak tumpang tindih ya istilah yang saya tulis di sini. Sekarang kalau S1 dan S2 ini saya dekatkan seperti ini, relatif dekat mereka, maka pola difraksi di layarnya akan saling tumpang tindih. Kita tidak bisa membedakan mana interferensi dari maaf, mana difraksi dari S1, mana difraksi dari S2. Seperti itu, kita sulit membedakannya. Nah, ada jarak tertentu di mana S1, S2 ini jaraknya jarak tertentu sehingga pola difraksinya masih terbedakan. Kalau jarak minimal itu sedikit saja kita kurangi, maka pola difraksinya tidak akan terbedakan. Nah, jarak minimal tertentu itu, daya urainya ya, daya urai optik istilahnya. Untuk celah biasa, bukan celah melingkar, daya urainya itu hasil pengukuran diperoleh sinus theta minimal, ini sudut theta, sinus theta minimal adalah lambda per A dengan lambdanya panjang gelombang cahaya yang digunakan dan A-nya lebar celah. Lebar celahnya seperti apa, tapi ini celah biasa ya, bukan celah melingkar. Sedangkan pada celah melingkar, hasil percobaan juga, menemukan bahwa hasilnya sudut sinus theta minimal ini sama dengan 1,22 lambda per D, dengan D besar ini adalah lebar celah, lebar lebar celah diameternya, berarti diameter celah ini, seperti itu. Nah, karena theta ini sudutnya sudut yang kecil sekali, kalau jarak antar dua sumber adalah D kecil, dan jarak dari sumber ke layar adalah L, maka sinus theta ini dapat kita dekati dengan tangen theta sebesar D per L. Kan sudut kecil. Sehingga sinus tetanya bisa saya tulis sebagai D per L sama dengan 1,22 lambda per D. Kalau persamaan ini terpenuhi, maka pola di sini sumber kedua, sumber ke satu polanya bisa kita bedakan pada layar. Ini untuk keterangan lambang-lambang yang digunakan ya, bisa di-pause atau di-screenshot dulu boleh. Fenomenanya seperti apa? Fenomenanya seperti ini. Nah, ini tadi. Ini kalau sumbernya terlalu dekat, berdekatan sehingga interferensinya tumpang tindih kayak gini, dan kita tidak bisa membedakan ini seolah-olah hanya dari satu sumber, padahal ini ada dua. Kita nggak bisa membedakan ini dari sumber yang pertama yang mana sih, sumber yang kedua yang mana sih, kita nggak bisa membedakannya kalau jarak antar sumbernya terlalu dekat. Kalau jarak antar sumbernya pas memenuhi sinus theta minimum tadi, pas ini memenuhi minimum, kita bisa membedakannya. Oh iya, ini dari sumber pertama misal, ini dari sumber kedua, tepat masih bisa dibedakan. Kalau kurang sedikit saja dari minimum ini, jadinya yang seperti ini yang tidak terbedakan. Ini kalau jarak antar sumbernya jauh, jelas bisa kita bedakan. Seperti itu daya urai atau resolusi optik. Aplikasinya ini banyak dipakai dalam dunia fotografi ya untuk mengatur
lightning, dan sebagainya. Banyak di sana, pada teknologi kamera yang super canggih. Terima kasih, selamat belajar dan seperti biasa, salam semangat.